Allahumma sallim alaihi Sayyidina Muhammad wa habibina sayyidina zuhrina barakatina wa nabina ya maulana Muhammad sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri habibihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Sayyidina wa maulana Muhammad fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sallu alaihi. tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi menjelang siang hari ini, yang mana pertemuan yang kita berjumpa pada hari ini kelak satu saat kita akan kembali lagi diperjumpakan oleh Allah. Kita kelak akan dikumpulkan kembali oleh Allah. Amin. Di satu perkumpulan yang para ulama menjelaskan tentang perkumpulan tersebut, perkumpulan yang sangat dahsyat, perkumpulan yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, perkumpulan yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Satu perkumpulan di mana pada hari tersebut Allah berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni." Kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah. Kita kelak akan dijumpakan kembali oleh Allah, dan di dalam perjumpaan itu Allah berfirman, seorang anak akan menjauh dari ibunya, seorang suami akan menghindar dari istrinya, seorang saudara akan berpisah dengan saudaranya. Pada hari itu
kita manusia dalam keadaan yang sangat genting. Pada hari itu kita manusia memiliki satu kesibukan yang dengan kesibukan itu kita tidak akan mampu berpikir tentang yang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaimanakah keadaanku kelak di alam sana ya Allah? Bagaimanakah keadaanku kelak ketika aku akan menghadap kepadamu ya Allah? Apa yang akan aku bertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah? Apa yang akan aku bawa menghadap kepadamu ya Allah? Ya Allah, aku datang kepadamu dengan berlumuran dosa ya Allah. Aku datang kepadamu dengan banyak membawa dosa dan masalah ya Allah. Dalam keadaan seperti itu Al-Imam Al-Ghazali menceritakan cerita ini di dalam kitab yang sangat terkenal yang bernama Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab tersebut Imam Ghazali mengatakan kelak semua manusia mulai zaman Nabi Adam hingga akhir manusia semua akan Allah kumpulkan di satu padang yang nama padang tersebut adalah padang mahsyar. Yang nama perkumpulan tersebut adalah perkumpulan mahsyar. Semua manusia dalam keadaan telanjang, semua manusia dalam keadaan sulit, bahkan di dalam riwayat yang lain ikhbatallahu ala syams, ikhbatallahu syamsa ala ra'sih. Allah tekan itu matahari hingga jarak matahari dengan kepala manusia tidak lebih daripada sejengkal. Ya Allah, aku panas pada hari itu ya Allah. Aku panas pada hari itu ya Allah. Ini yang jarak mataharinya saja jauh dan kita diberikan naungan kita kepanasan, maka bagaimana dengan hari tersebut? Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan genting yang seperti itu, tiba-tiba terdengar satu seruan dari arah arsy-Nya Allah yang berkata, Aina Jabbar? Mana dulu manusia yang merasa perkasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dahulu manusia ketika tinggal di dunia dia merasa hebat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina Qahar, Aina Qahar? Mana yang jago-jagonya, mana yang hebat-hebatnya, mana yang katanya kuat-kuatnya? Aina Malik, mana rajanya? Aina Malik, mana orang kayanya, mana orang mampunya? Anak Malikil Muluk, akulah raja, kata Allah, di antara seluruh raja yang mengaku raja ketika di dunia. Bagaimana keadaan kita ya Allah? Bagaimana keadaan kita ya Allah? Aku harus menghadap kepadamu ya Allah. Aku harus mempertanggungjawabkan perbuatanku ya Allah. Bagaimana aku kelak di hadapan Engkau ya Allah? Dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang genting yang seperti itu, majelis yang kita duduk pada pagi hari ini akan datang menghadap kepada Allah dan berkata, Ya Rabb, Ya Allah, ini Fulan bin Fulan di desa Batuah ya Allah, ini Fulanah binti Fulan di desa Batuah Pamukan Barat ya Allah. Mereka pada hari Minggu tersebut memuliakan kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya mereka di tempat yang mulia tersebut, maka maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ya Allah. Majelis yang kita duduk pada pagi hari ini, atau majelis yang kita sering duduk di dalamnya,
Majelis-majelis itulah yang akan memberikan keselamatan kepada manusia ketika manusia sudah tidak memiliki penolong lagi kelak di alam sana. Dibacakan Maulid Al-Habsyi, diperdengarkan Al-Quran, dipertemukan dengan para alim ulama, bahkan diundangkan para habaib untuk memberikan nasihat-nasihat. Diadakan acara Maulid Nabi, diadakan acara Maulid Nabi. Ini maulid bukan sekedar maulid, ini maulid punya tujuan, Pak. Ini maulid ada tujuannya. Apa tujuan maulid? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia karena Rasulullah dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Al-Habib Ali di dalam Maulid Al-Habsyi beliau berkata, "Masyikama majma'il maulid yujallil qurub." Tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali majelis-majelis maulid yang dapat melapangkan segala kesusahan dan kesusahan. Zawajat taubatik yal ashi idza baltatub. Wahai kalian orang-orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, wahai kalian orang-orang yang banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, sekaranglah waktu kalian untuk bertaubat kepada Allah. Zawajat taubatik yal ashi ya syarid idza baltahu. Wahai kalian orang yang telah jauh dari Allah dan Rasulnya, wahai kalian orang yang telah jauh dari Allah dan Rasulnya. Fadal, Guru Syarif, fadal. Tafadhal. Wahai kalian orang yang telah jauh dari Allah dan Rasulnya, sekaranglah waktu kalian untuk mendekat. Zawagat, waktu yang seperti ini. Zajamak, perkumpulan yang seperti ini. La syak, tidak diragukan lagi. Tughfar bihi jami'ul dzunub. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan bagi orang-orang yang suka kumpul di dalam majelis-majelis kebaikan yang kita duduk pada pagi hari ini. Ini bukan sekedar perkumpulan biasa. Ini bukan sekedar perkumpulan yang kita kepanasan, yang kita menunggu, yang kita duduk. Ini adalah perkumpulan supaya kita kenal dengan Rasulullah. Ini adalah perkumpulan yang supaya kita mengenal siapa itu Muhammad ibn Abdullah, seorang nabi yang diutus oleh Allah, seorang nabi yang dikatakan akan memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia. Ayah kita tidak akan menolong, ibu kita tidak akan menolong, saudara kita tidak akan menolong, bahkan para anbiya Allah katakan tidak akan menolong. Yang menolong hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menolong hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diadakan Maulid Al-Habsyi, makanya diadakan perkumpulan Maulid. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya tahu nama Nabi Muhammad, tapi kita kenal juga siapa itu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali yang mengarang kitab Maulid Al-Habsyi, satu saat beliau disuruh menyampaikan tentang orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Satu saat beliau disuruh menceritakan tentang orang yang kenal dengan Rasulullah. Maka Habib Ali menceritakan tentang seorang wanita, seorang perempuan, namanya Nasibah Al-Ansariyah, seorang wanita orang Madinah yang baru saja masuk Islam. Mendengar ada Nabi Muhammad di kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, maka perempuan ini datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu bik." Ya Rasulullah,
Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diri kepada engkau ya Rasulullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau telah menyerahkan dirimu kepadaku, panggil semua keluargamu. Diajak semua keluarganya, diislamkan oleh Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Hingga setelah mereka beriman 1 tahun Rasulullah tinggal di kota Madinah, tiba-tiba ada seruan dari Allah bahwa orang muslim, orang yang telah memeluk agama Islam pada hari tersebut, diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke satu medan peperangan yang nama perang tersebut adalah perang Uhud. 1 tahun 8 bulan orang ini memeluk agama Islam. 1 tahun 8 bulan nasibah ayahnya, ibunya, saudaranya memeluk agama Islam. Setelah 1 tahun 8 bulan tiba-tiba turun perintah Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang yang mengaku bahwa aku Tuhannya dan engkau adalah nabinya, sampaikan kepada mereka untuk membela agamanya, untuk berperang di satu peperangan yang nama perang tersebut adalah perang Uhud. Maka ketika itu berangkatlah ayah Nasibah, berangkatlah suami Nasibah, berangkatlah anak-anak Nasibah, wanita yang masuk Islam tadi. Maka ini peperangan terjadi antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, dan ini peperangan diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat. Lamanya peperangan ini 4 bulan lebih. Lamanya peperangan ini 128 hari, 4 bulan lebih 8 hari. Maka setelah selesai peperangan, setelah selesainya peperangan, tiba-tiba terdengarlah satu kabar yang menyesakkan dada penduduk Madinah. Terdengarlah kabar yang menyesakkan dada penduduk Madinah, di mana diriwayatkan ketika itu kaum muslimin mengalami kekalahan di dalam peperangan tersebut. Mendengar kaum muslimin kalah, maka wanita yang bernama Nasibah yang baru masuk Islam tadi, tiba-tiba dia meninggalkan kota Madinah. Tiba-tiba dia meninggalkan kota Madinah, dia berlari menuju gunung Uhud. Dia berlari menuju gunung Uhud. Sesampainya di antara kota Madinah dengan gunung Uhud, dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Dia bertemu dengan para sahabatnya Rasulullah. Maka dia berkata, wa ya ashabin Nabi, kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wahai kalian orang-orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah, wahai kalian orang yang ikut dengan Rasulullah, wahai kalian orang yang berikrar dan baiat setia dengan Rasulullah, bagaimana kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mendengar pertanyaan dari seorang wanita, mendengar pertanyaan dari seorang wanita yang baru 1 tahun 8 bulan masuk Islam, maka para sahabat berkata, wallahi ya Nasibah, la as'aluki an dzalik. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangan engkau bertanya tentang Rasulullah, jangan engkau bertanya tentang Rasulullah. Li'anna abuki wa wulidki, sesungguhnya ayahmu dan anak-anakmu telah terbunuh di dalam peperangan Uhud tersebut. Mendengar ayahnya meninggal, mendengar anaknya terbunuh, maka ini wanita berkata, wallahi la as'alukum an dzalik. Demi Allah, demi Allah, aku tidak bertanya tentang ayahku, aku tidak bertanya tentang saudaraku. Yang aku tanyakan, bagaimana keadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat pertanyaan yang seperti itu, maka sahabat berkata, wallahi la as'alukum an dzalik. Sekali lagi, jangan engkau bertanya tentang Rasulullah, jangan engkau bertanya tentang Habibullah, jangan engkau bertanya tentang utusan Allah. Limana? Kenapa aku tidak boleh tahu tentang Rasulullah? Li'anna
zawajki wa akhaki kullu matin fi harbil Uhud. Tidak hanya ayahmu, tidak hanya anakmu, kami dapati suamimu dan saudaramu pun semuanya telah terbunuh di dalam peperangan Uhud tersebut. Mendengar kabar yang seperti itu, Nasibah berkata, wallahi la as'alukum an dzalik. Sekali lagi demi Allah, aku tidak bertanya kepada kalian masalah seluruh keluargaku. Yang aku tanyakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku mau tahu bagaimana kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman yang ada di dalam hati menunjukkan kesungguhan yang akan diucapkan oleh lisan. Melihat keadaan yang seperti itu, maka sahabat-sahabat berkata, sesungguhnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad di dalam membela dan menyebarkan agama yang agamanya kita anut sampai hari ini. Di dalam peperangan tersebut beliau rela berdarah-darah, beliau rela tersakiti tubuhnya agar sampainya ini agama kepada kita. Mendengar keadaan nabinya seperti itu, maka larilah ini wanita, menuju Gunung Uhud. Sesampainya di Gunung Uhud, dia melihat Rasulullah dalam keadaan lemah. Dia melihat Rasulullah dalam keadaan lemah dan digotong oleh sahabatnya. Dia melihat Rasulullah dalam keadaan berdarah-darah dari sebagian gigi dan pelipisnya. Melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu, tersungkurlah ini wanita di bawah telapak kaki Nabi dan berkata, wallahi ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalla ya Rasulullah. Demi Allah wahai Rasulullah, demi Allah wahai Habibullah, meskipun harus ayahku, meskipun harus saudaraku, suamiku, serta anak-anakku yang menjadi tebusan, aku ridho, aku ikhlas dengan itu semua ya Rasulullah. Yang penting satu ya Rasulullah, jangan ada duri yang menempel di kakimu ya Rasulullah, karena aku tidak akan ridho terhadap duri tersebut mulai dunia sampai ke akhirat ya Rasulullah. Tidak cukup di situ pengorbanan seorang wanita, bahkan di dalam riwayat yang lain ada seorang pemuda umurnya baru 14 tahun. Di dalam kitab yang lain mengatakan 15 tahun. Perkara umur bukanlah perkara yang berat, yang jelas anak ini belumlah menjadi seorang remaja. 15 tahun datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, atba'ni fi harbil Uhud. Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ikutkan aku di dalam peperangan bersamamu. Ikutkan aku di dalam peperangan bersamamu, kata anak muda ini. Maka Rasulullah dengan pandangan kasih sayang melihat kepada pemuda tersebut berkata, ya syabab, in indaka abawaik fatabarra bi abawaik. Kalau engkau masih punya orang tua, lebih baik bantulah kedua orang tuamu, berbuat baktilah kepada kedua orang tuamu. Nanti kalau engkau sudah dewasa, ikutlah engkau bersamaku. Maka pemuda ini berkata, la ya Rasulullah, la ya Rasulullah, adba'ni biharbik. Ikutkan aku di dalam peperangan bersamamu, ikutkan aku di dalam peperangan bersamamu. Melihat hal tersebut, maka Rasulullah menoleh kepada sahabatnya dan berkata kepada sahabatnya, wahai Umar, bawa ini pemuda, suruh dia menyediakan keperluan tentara-tentara kaum muslimin ketika berperang dengan kaum kufar kelaknya. Maka ikutlah pemuda ini berjoget yang gembira di belakang Rasulullah. Maka ikutlah pemuda ini dengan berjoget yang gembira di belakang Rasulullah. Sesampainya di peperangan dengan keadaan yang tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya peperangan tersebut. Saling berhadap-hadapan, saling beradu pedang, darah yang tercecer di mana-mana. Pemuda ini yang bernama Qatadah bin Nu'man bin Muqarrin diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberi minum melihat kaum muslimin dalam keadaan kesulitan menghadapi musuh-musuhnya. Maka pemuda ini mengambil inisiatif.
Dia mengambil pedang dari pedangnya tentara-tentara muslim yang terbunuh. Dia angkat itu pedang dengan sangat berat. Dia angkat itu pedang demi membela Rasulullah. Maka dia angkat, dia bawa itu pedang, dia berlari dengan larian begitu cepat, hingga diriwayatkan 3 atau 4 orang daripada kaum kafir terbunuh dengan tangannya. Melihat hal seperti itu, kaum kafir begitu kerepotan menghadapi gerak anak kecil yang sangat lincah. Rasulullah yang melihat anak kecil ini melompat ke situ kemari dan mengayunkan pedangnya untuk membunuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah, bertanya kepada Sayyidina Umar, siapakah pemuda itu? Siapakah anak kecil itu? Dikatakan oleh Umar, itu anak kecil yang meminta izin kepadamu karena kecintaannya kepadamu, wahai Muhammad. Itu adalah anak kecil yang datang kepadamu, yang meminta izin karena kecintaannya kepadamu, wahai Muhammad. Anak kecil yang begitu lincah, ketika dengan kelincahannya dia membuat repot kaum kafir Quraisy. Maka Khalid bin Walid daripada panglima kaum kafir Quraisy yang melihat gerakan yang dapat membahayakan pasukannya, menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mengintai anak kecil tersebut. 2 riwayat, ada yang mengatakan terkena panah, ada yang mengatakan disiapkan manjanik batu yang ukurannya seperti telapak tangan atau lebih besar. Anak kecil itu loncat ke sana kemari membunuhi pasukan kaum kafir. Maka di sini Khalid beserta sahabatnya melempar-lempar batu, hingga ketika anak itu lengah, Khalid berdiri di belakangnya, kemudian anak itu dipanggilnya. Ketika anak itu menoleh, dilemparlah ini batu oleh Khalid, mengenai pelipis matanya yang kanan. Batu yang besar menghantam kepala anak yang masih kecil, maka keluarlah mata anak tersebut bergelantungan di pipinya dengan darah yang mengucur begitu banyak. Maka kembalilah anak ini kepada Rasulullah dengan mata yang bergelantungan dan berkata, ya Rasulullah, aini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah, mataku tidak melihat ya Rasulullah, ini mataku ya Rasulullah, ini bola mataku ya Rasulullah. Rasulullah yang melihat anak kecil membawa bola matanya penuh dengan darah berkata, intasbir falakal jannah, kalau engkau mau bersabar dan darah itu terus keluar, maka engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar dijanjikan surga oleh Rasulullah, maka anak kecil ini berkata, ya Rasulullah, annal jannata jazal jamil. Betul surga itu indah ya Rasulullah. Betul surga itu idaman semua manusia ya Rasulullah. Ma'ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihat keindahan surga ya Rasulullah. Ma'udhunun sami'at, tidak ada telinga yang pernah mendengar bagaimana keindahan dan kenikmatannya ya Rasulullah. Wa ma khatara ala qalbil bashar, bahkan diriwayatkan apa yang terlintas di dalam hati manusia pun atau pikirannya tidak akan sebanding dengan surga yang disediakan oleh Allah. Tetapi aku ya Rasulullah, aku minta kau kembalikan mataku ya Rasulullah. Aku minta kau kembalikan mata ini ya Rasulullah, karena aku tahu surga itu tidak akan indah kalau engkau tidak berada di dalamnya ya Rasulullah. Cukuplah aku di dunia ini bersamamu daripada aku masuk surga tetapi aku tidak dapatkan engkau di dalam surga tersebut ya Rasulullah. Bagaimana para sahabat memiliki kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana para sahabat orang-orang terdahulu memiliki kecintaan terhadap Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang katanya mulai datuk kita, kakek kita telah memeluk agama Islam. Bagaimana dengan kita yang katanya mulai lahir bayi kita ini Muslim, yang katanya mulai abah, mulai kakek kita ini Muslim. Apakah ada kecintaan kita terhadap Rasulullah seperti kecintaan mereka terhadap Rasulullah? Adakah kecintaan kita terhadap
Nabi Muhammad, seperti kecintaan mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lain masalah kecil. Ini bukan masalah yang kecil. Ini bukan masalah yang sepele. Ini masalah besar yang berhubungan dengan keimanan yang ada di dalam diri kita. Apa? Apakah betul kita ini beriman kepada Allah? Apakah betul kita ini beriman kepada Rasulullah? Coba pian tanyakan di dalam hati pian. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang beriman kepada orang yang akan menjadi penyelamat bagi seluruh alam semesta tersebut? Pian mama, pian bapak-bapak, ibu-ibu, pian bersyukur. Saya Pak TNI, Pak Pembegal, saya sekolah di Hadramut, Pak. Pian Guru Murjani, Guru Syarif, dia mau datang ke tempat pian. Ulun terus terang, Pak, amun undangan ke Senayan berpikir ulun, Pak, jauh. Tapi pian Allah turunkan ulama yang mau pulang pergi ke tempat pian, mau mengajar ke tempat pian. Tapi pian sepelekan masalah tersebut, padahal ilmu yang mereka ajarkan kepada pian ini adalah salah satu yang akan menjadikan hati manusia menjadi hati yang hidup, dan dengan hidupnya hati mereka akan mengenal siapa itu Rasulullah. Kalau mereka sudah kenal dengan Rasulullah, maka mereka secara otomatis akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan syarat orang mau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua orang menginginkan husnul khatimah. Semua orang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu kalau di dalam kitab-kitab artinya orang yang meninggal dan amalnya itu bisa mereka terima ketika mereka telah tiada. Itu artinya husnul khatimah, Pak. Mudah-mudahan mati baik sidin itu. Mudah-mudahan kita ini sabarataan mati baik. Tahu pian apa artinya mati baik tersebut? Tahu pian apa yang dimaksud dengan kalimat mati baik tersebut? Mati baik adalah meninggalnya seseorang yang amalnya ketika hidup bisa memberi manfaat kepada dirinya ketika dia telah berada di dalam kubur. Itu namanya husnul khotimah, Pak. Para ulama mengatakan kalau ada yang namanya husnul khotimah, sebaliknya ada yang namanya su'ul khotimah. Amun ada mati baik, ada dua nangarannya mati kada baik. Apa mati kada baik? Mati yang amal-amal pian ketika hidup di dunia tidak dapat menolong pian ketika pian sudah masuk ke dalam kubur. Bahkan anak-anaknya membaca Al-Quran di atas kuburnya pun amalan bacaan Al-Qurannya tidak akan sampai kepada jasad yang berada di dalam bawah tanah tadi. Kenapa? Matinya dalam keadaan tidak baik atau mati dalam keadaan tidak kenal dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikumpulkan seperti ini? Kenapa diadakan majelis taklim? Kenapa diadakan tabligh akbar? Kenapa umat Islam selalu disuruh untuk berkumpul dan mengadakan seperti ini? Tujuannya supaya mereka mendapatkan husnul khotimah, supaya mereka mendapatkan meninggal dalam keadaan diridhoi Allah. Sebelum meninggal dunia, sebelum napasnya dicabut, Rasulullah telah datang kepadanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dia datang kepada diri kita, memberikan pertolongannya hingga ketika kita telah mengeluarkan nafas terakhir kita, tidaklah kita ditutup oleh kain kafan kecuali amal yang pernah kita lakukan selama hidup semuanya bisa memberi manfaat kepada kita semua. Kayak apa caranya Bib supaya ulun meninggal husnul khotimah? Ini yang tua-tua biar mereka mendengar.
Ini yang umurnya lebih 40 tahun supaya tahu, karena umur mereka tidak akan lama di dalam dunia ini. 40, 50 umur tuh kanak bayi, imbah bayi kanakan, imbah kanakan remaja, imbah remaja pemuda, imbah pemuda menikah, imbah menikah dewasa, imbah dewasa tua. Kalaupun ada masa setelah tua, itu kita menyebutnya dengan nama renta. Setelah renta tidak ada lagi ujung daripada renta kecuali kematian yang menunggu mereka. Ada. Tanya lawan pembekalnya, tanya lawan camatnya, berapa umur paling tua masyarakat Sengayam Desa Batuah ini? 100 tahun. Tidak ada orang umur 100 tahun di desa ini. Ini umur akhir kita. Kayak apa caranya pian supaya selamat? Kayak apa caranya pian supaya pian ini menjadi orang yang selamat? Kayak apa caranya? Itu yang dicari di dalam hidup. Kayak apa caranya ulun selamat? Kayak apa caranya ulun selamat? Dikatakan oleh para ulama, orang yang mau selamat 4 ini harus diamalkan. Orang yang mau selamat, yang tua-tua, Habib ingatkan, laki maupun perempuan, kalau kalian mau selamat, yang pertama, mulazamatu fi talabil ilmi, harus jadi orang yang senang di dalam menuntut ilmu. Man talabal ilma mata syahidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang suka menuntut ilmu, meninggalnya dalam keadaan memiliki persaksian, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Nabi kita, adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa lawan majelisnya? Bagaimana dengan majelisnya? Bapak panitia, kayak apa langgaran Masjid Al-Muhajirin ini? Banyak orang yang hadir untuk menuntut ilmu di tempat ini. Supan pian ini muslim Pak. Ini nuntut ilmu bukan perkara kecil. Ini nuntut ilmu perkara besar. Pian Pak, habis kasih tahu Pak. Islam agama kita yang kita anut pada hari ini namanya Islam. Urusan kencing, urusan bekame itu ikut mengatur di dalamnya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, mengeluarkannya dengan cara jongkok, sampai urusan maaf, urusan bekameh aja Islam ini ikut mengatur. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lebih besar daripada masalah mengeluarkan air seni tersebut? Makan harus dengan tangan kanan, harus membaca bismillah, harus 32 kali sampai 33 kali kunyahan, harus menahan setelah selesai makan, tidak boleh meminum sampai 5 bahkan 10 menit. Dikatakan daripada sunnahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad, urusan makan diatur oleh agama. Urusan tidur, hendak kuring disuruhnya menghadap kanan, sebelum tidur diusahakan wudhu, bahkan ini, bahkan itu, semua urusan semuanya diurusi oleh agama, tujuannya untuk kebaikan dan kebahagiaan setiap umat manusia. Apalagi urusan yang ganal-ganal, apalagi urusan yang besar-besar, urusan begawe, urusan usaha, urusan menikah, urusan berhutang, segala urusan yang berhubungan dengan kegiatan manusia, semuanya diatur oleh agama. Jangan pian anggap ini perkara kecil, jangan pian anggap ini perkara remeh, jangan pian anggap ini perkara biasa. Ada usahin hadir majelis, ada usahin duduk di pengajian, dia remehkan pengajiannya Allah, dia remehkan syariatnya Rasulullah. Ada 4 turun dia, tidak ikut hadir dia di dalam majelis-majelis tersebut. Apa di sini usahanya apa masyarakat? Apa usahanya? Hah? Tani. Bagaimana hukum-hukum tani di dalam agama? Apa taninya? Apa? Beras? Apa? Sawah? Karet? Sawit? Apa?
Karet juga, sawit juga. Ada pian datang lawan guru Murjani, lawan guru Sarip betakun kayak apa ini hukum karet. Kayak apa ulun guru, nah ulun betakun lawan pian. Ulun ini ada karet, ulun hendak betakun, amun ulun kulihan karet sekian banyak. Apa yang menjadi haknya Allah, apa yang menjadi haknya Rasulullah, berapa sodakoh yang harus saya keluarkan, berapa zakat yang harus saya keluarkan. Ada pian betakun masalah itu dengan guru-gurunya. Ada. Tidak mau bertanya dia masalah itu, padahal ini masalah pemakan, Pak. Ini masalah pemakan, masalah yang pacangan jadi duit, masalah sesuatu yang akan kita berikan kepada anak dan istri kita. Mana hati kita mengerti urusan itu? Mana diri kita paham urusan itu? Kenapa? Terlalu banyak dosa di dalam dirinya. Kada mau, ini betakun masalah ini kada mau. Ini kada tahu yang penting makan, yang penting makan. Dia tidak belajar masalah agama dengan benar. Dia merasa sholat padahal dia tidak sholat, kata Rasulullah. Hum yusallun wa laysu biyusallun, kata Rasulullah. Mereka sepertinya sholat, tapi sesungguhnya mereka tidak sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pian bertakun masalah usaha pian? Adakah pian bertakun kayak apa ulun ini beb? Ro, mumpung ada pian, ro pian datang ke sini 2 minggu sekali, nah ulun hendak bertakun, ro ulun ini minjam duit lawan orang, gak ada orang minjami ulun, ro ulun bertakun lawan pian. Kayak apa ulun berhutang di bank ini bolehkah, ro? Ulun berhutang lawan kawan tetangga ini ujarnya kayak ini bolehkah, ro? Kayak apa hukum ulun, soalnya ini pemakan ulun, ro, ini pemakan bini ulun. Kadang-kadang ulun memberi lawan kuitan ulun. Kayak apa ini hukumnya, Ru? Adakah pian bertanya masalah ini? Dia tidak mau belajar masalah-masalah penting di dalam agama. Dia tidak mau belajar masalah-masalah yang benar di dalam agama. Ada mau tahunya. Biar aja kayak ini, biar aja. Biar ingat, Pak. Satu saat Allah akan jemput pian dan Allah akan tanyakan masalah ini kepada pian. Satu saat Allah akan jemput pian dan pian akan dituntut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa kau gunakan umurmu ketika hidup di dunia, dan berapa banyak ilmu agama yang telah kau ketahui yang dengannya engkau akan mendapatkan keselamatan. Ada tahunya begawe, tapi dia tidak tahu bagaimana hakikat pekerjaan yang sebenarnya, apa yang harus dia keluarkan. Tahunya dia, yang penting bani ulun payu, yang penting karet ulun payu. Kalau sudah laku dia mendapat uangnya dibawa pulang ke rumah, diserahkan kepada istrinya, disuruh mengatur istrinya, oleh istrinya dibelikan beras, oleh istrinya dibelikan minyak, oleh istrinya dibelikan lauk pauk, kemudian dimasak, anaknya makan di situ, abahnya makan di situ, istrinya makan di situ. Ujulung lawan anak-anaknya gasan duit sekolah, nukar jajan, nukar pentol, nukar ini, nukar itu. Yang dimakan bisa menjadi barang-barang yang syubhat. Yang dimakan bisa menjadi barang-barang yang syubhat karena ketidaktahuan ilmu bagi pemiliknya. Kalau sudah yang dimakan yang syubhat, sa'af abah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau asad jawarihu. Apa buktinya yang kita makan ini kada berkah? Dibawa sembahyang ngalih, dibawa ngaji ngalih, dibawa melakukan kebaikan sulit. Itulah bukti bahwa yang kita makan ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Itu buktinya. Di hati anak-anak pian, di hati mereka, adakah mereka ini menjadi anak-anak yang rajin dalam membaca Al-Quran? Jangankan anaknya, abahnya aja kada tapi penyembahyang, abahnya aja kada tapi sembahyang, kada tapi membaca Quran. Bagaimana dengan anak-anaknya? Itu bukti bahwa harta yang kita makan disebabkan ketiadaan ilmu, harta kita tidak ada keberkahan di dalamnya. Orang yang ingin mendapatkan mati dalam keadaan baik, syarat pertamanya dia harus suka di dalam menuntut ilmu. Yang kedua dikatakan oleh para ulama, orang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, muhafadzatu an shalawatil khamsi, dia harus menjaga, memelihara perkara sholat yang 5 waktu.
Man hafadha ala haula'i sholawat asya khaira wa mata khaira. Siapa orang yang memelihara sholat 5 waktunya, Allah akan berikan kehidupan yang baik, Allah akan berikan kematian yang baik. Kenapa rancak usan? Kenapa sering sempit hati? Kenapa tidak pernah ada puasnya di dalam urusan? Karena ibadah mereka tidak pernah mereka jaga. Tetapi penyembahyang, nang bini-biniannya kadang-kadang penyembahyang, nang lakiannya kadang-kadang penyembahyang, berharap anak-anak mereka akan menjadi penyembahyang. Al-abna kaifal ab. Seorang anak menurut bagaimana kelakuan orang tuanya. Seorang anak akan menurut bagaimana perbuatan kedua orang tuanya. Anu be ulun betakom ulun minta banyu lawan pian be mudah-mudahan anak ulun penyembahyang 10.000 pian datangi Habib 10.000 Habib. Kalau piannya kada penyembahyang, anak pian akan mengikuti apa yang pian lakukan tersebut. Tergantung abahnya, tergantung mamanya. Kalau ingin baik, mulailah dengan orang tuanya. Insya Allah anak-anaknya akan menjadi anak yang baik. Jaga masalah sembahyang. Perhatikan masalah sembahyang. Tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman melebihi kelebihan orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu tersebut. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Al-Kabair, Imam Zahabi berkata, orang yang meninggalkan 1 rakaat sholat yang fardu, dia akan ditunggu oleh ular di dalam tanah, yang nama ular tersebut adalah Syuja'ul Aqra. 1 rakaat pian meninggal sembahyang, 1 ular menunggu lawan pian di dalam kubur. Pertanyaannya, berapa ribu rakaat yang sudah pian tinggalkan selama hidup pian tersebut? Ini lain perkara halus. Ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah gampang. Pian pikir meninggal itu urusan yang kecil. Tidak ada perkara yang ditakuti oleh Rasulullah kecuali kematian yang akan datang kepada setiap manusia. Bahkan diriwayatkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah turun dalil, kalau sudah turun ayat yang berhubungan dengan kematian, beliau selalu menarik burdah, selalu menarik selendangnya, kemudian menggigil karena ketakutan dengan ngerinya yang akan terjadi pada manusia ketika pencabutan nyawa tersebut. Ada gampangan ya Allah, ada gampangan mati ini ya Allah, ada sanggup lawan mati ulun ya Allah. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan orang yang meninggal dunia ini dia akan dirasakan oleh Allah dengan 1000 pedang yang ditusukkan ke dalam tubuhnya secara bersamaan. Tidak usah yang 1000 pedang, 1 jarum saja menempel pada kulit kita, menusuk kepada kulit kita, sakitnya luar biasa. Kayak apa 1000 pedang Allah tutukkan secara bersamaan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan semuanya dibukakan pintu hidayah. Mudah-mudahan semuanya dicatat dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan semuanya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau ada majelis, ramaikan majelis. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada majelis, duduk pian di dalam majelis itu. Niscaya Allah akan sinari hari-hari pian dengan kebaikan, yang ujung daripada kebaikan tersebut pian akan berjumpa dengan sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Habib sampaikan kepada seluruh jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.